Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Al-Bahri dalam acara Bincang-Bincang bersama tokoh muda kita hari ini. Yang mana insya Allah hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok seorang perempuan yang luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kami nantinya akan membawa kebaikan dan kemaslahatan. Sebelumnya, dalam bincang-bincang ini, kami menyampaikan bahwa program ini akan kami tayangkan setiap pekan bersama dengan tamu-tamu kami yang hadir di dalam ruangan podcast Media Istiqlal Channel. Untuk itu, mari kita langsung perkenalkan sosok wanita yang cantik and good speaking. Langsung saja kita kenalan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin diperkenalkan tinggal di mana atau nama lengkapnya siapa dan sekolahnya di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsa Al-Husna Aksena, tapi biasanya dipanggilnya Aca. Ya, buat lebih gampangnya. Oke, panggilannya Aca. Iya, benar. Aca, tapi karena beliau ini jago bahasa Inggris, berarti kita panggil Miss Aca. Boleh. Oke, thank you. Miss Aca, by the way, tinggalnya di mana nih? Alhamdulillah sekarang dari saya lahir sampai sekarang tinggal di Jalan Aki Babu RT 20, Kalimantan Utara, Tarakan Barat. Oh, luar biasa. Ini untuk Tarakan Barat. Benar. Ada generasi terbaik nih dari Tarakan Barat yang mudah-mudahan dengar-dengar sebentar lagi lulus ya. Iya benar. Di pesantren di mana tuh? Islamic Boarding School di mana? Iya, Madrasah Aliyah Islamic Modern Boarding School itu bertepatan di Central Java ya Jawa Tengah. Jawa Tengah, Solo. Benar. Tapi keturunan Bone ya? Asli Bone. Orang Bone, tapi kuliahnya apa? Islamic Boarding School-nya di Solo. Benar. Tapi bahasa Inggris udah kental begitu. Bugisnya masih ada nggak? Kalau bugisnya insya Allah insya Allah ada, alhamdulillah. So you have to learn about Bugis language. Don't forget it, okay? Okay. Miss Aca, I want to ask you about toxic. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang toxic. Ya, ini biasanya Gen Z yang paham nih tentang dunia toxic atau mungkin kata anak-anak 2026 nih. Kebetulan kita baru 2026 nih. Yang pertama di 2026 kita membahas tentang toxic yang banyak hubungannya dengan anak-anak Gen Z. Menurut Miss Aca gimana sih toxic itu? Efeknya gimana sih menurut Miss Aca nih terlebih dahulu? Toxic itu apa sih sebenarnya? Tolong dong dijelasin tentang toxic itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, toxic kalau misalnya dari penjelasan menurut aku ya, pribadi orang itu pasti bakalan beda-beda nanggepin sebuah opini itu gimana, terutama di toxic juga. Tapi kalau menurut dari sudut pandang saya, yang udah sampai sekolahnya di sekolah saya, alhamdulillah itu lingkupnya internasional. Jadi ada juga teman-teman yang dari luar, orang tuanya dari luar negeri, dia pindah juga ke Indonesia. Toxic yang saya dapat sejauh saya hidup ini, itu lingkungan yang nggak sehat. Lingkungan yang tidak sehat. Dalam arti tidak sehat ini bukan fisik ya? Dia lebih ke mental. Oh, psikologi. Ya. Dan juga itu pastinya ngaruh di bagaimana cara seseorang itu bersikap. Oke. Lebih ke bukan sesuatu yang merusak tubuhnya secara biologis, tapi gimana merusak pikiran seseorang dari cara dia bersikap, dari cara dia berpikir, dari cara dia untuk melakukan sesuatu ke depannya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang toksik atau lingkungan yang nggak sehat itu, otomatis dia bakalan nggak sehat juga ke depannya dalam menentukan sesuatu. Can you give me example? Like, semisalkan ada seorang anak
yang udah dirawat dari kecil sama ibunya dan sama ayahnya secara baik, agamanya bagus, dan juga udah dikasih pemahaman agama yang tinggi. But in the same time, dia juga masuk ke lingkungan yang kita bisa bilang toksik atau lingkungan gak sehat itu. Otomatis si anak ini kan ngerasa, wah ini lingkungan baru buat aku. Aku mau ikut atau aku mau pisah dari mereka, itu kembali lagi ke anaknya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari yang pengalaman saya pernah melihat teman saya yang memang udah di-raise secara bagus sama ibunya, sama ayahnya, tapi ujung-ujungnya dia memang tidak kuat iman, dia lemah, dia melihat celah di situ, dia masuk ke pergaulan toksik itu dan gak bisa lepas dari pergaulan toksik itu. Oke, berarti pemirsa, ini kami sedang berbincang tentang dunia toksik. Ya, anak-anak toksik ini biasanya anak Gen Z. Kenapa kok sasarannya ke anak Gen Z? Sebenarnya setiap zaman, setiap generasi itu pasti punya toksiknya sendiri, tapi dalam mungkin persepsi yang berbeda-beda. Karena saya seorang Gen Z, jadi makanya saya ngambil dari sudut pandang Gen Z, gitu. Karena istilahnya saya ngerasain apa yang mereka ngerasain. Untuk bisa lebih dekat untuk kepada anak-anak yang mengalami hal itu, dan untuk saya sebagai bahan introspeksi diri, makanya saya angkat juga tema ini. Oke, jadi tadi kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Miss Acha, toksik itu adalah mental ya. Lebih berpengaruh ke ranah mental. Ke ranah mental, lebih ke mental ya. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan kita hari ini kita melihat bagaimana di sebelah rumah, tetangga, atau mungkin di tempat bermainnya teman-teman, di situ ada nggak sih area-area yang mungkin termasuk dalam kategori toksik? Masya Allah, kalau kayak gitu ya, lingkungan itu sebenarnya bisa aja kelihatan bagus dari luar. Tapi pas kita udah masuk ke dalamnya, itu nggak sebagus yang kita lihat dari luar. Itu bisa jadi lingkungan yang toksik. Kalau misalkan kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri untuk ngelakuin apa yang teman kita ngelakuinnya salah. Gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari sekeliling kita nih guys, ada nih lingkungan yang bagus, tapi di bersamaan juga di dalam lingkungan yang bagus itu ada aja istilahnya kalau bahasa anak sekarang tuh anomalinya gitu. Ada aja orang-orang yang nyimpang aja gitu. Nah, gimana caranya kita buat menjadi seorang leader, buat jadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri dulu terutama. Buat mimpi diri kita, gimana sih caranya kita tuh nggak terpengaruh sama orang ini? Gimana sih kita caranya nggak terpengaruh sama lingkungan yang really toxic about that? Gitu. Jadi upaya kita jangan sampai masuk, dan kalau misalnya kita tidak masuk tapi di sana ada yang sudah masuk, bagaimana cara memberikan nge-backup diri kita? Itu guys, yang teman terbaik kita nih, misalnya misalnya biasanya sahabatnya sendiri, sahabatnya sendiri itu kan berat tuh. Ya pasti teman-teman punya sahabat yang pasti katanya toksik, katanya begitu, tapi kita dia nggak terpengaruh nih, tapi ternyata sahabat kita yang terpengaruh. Benar. Karena saya percaya prinsip seperti ini. Dan orang tua juga selalu bilang, kalau guru terbaik itu pengalaman. Gimana pengalaman kita buat ngehindari orang-orang yang toksik itu, sehingga kita kebentuk menjadi seseorang yang bisa menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Kita udah ngerasa berhak nih buat mimpin diri kita sendiri. Coba kita mimpin teman kita. Kan selain di sampingnya ada pahala, kita juga bisa nyebarin kebaikan. Betul. Lalu kita juga bisa nge-improve sesuatu yang baik di lingkungan sekitar supaya teman-teman kita menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalnya ranahnya mengajak, itu kan susah. Mungkin kalau bisa, teman-teman yang memang udah bandel kayak gitu, lebih ke, kalau dari pendapat saya ya, ngeliatin dulu sih dampak-dampak buruknya tuh gimana. Kira-kira apa sih dampak buruknya? Kalau lingkungan yang sudah terjadi, contoh ada beberapa misalnya. Kalau lingkungan sehat tuh kan Pak, maksud saya tadi tuh secara mental. Tapi dari mental itu bisa juga masuk ke fisiknya dia. Kayak misalnya dia stres,
lingkungan toksiknya ngajak dia buat narkoba, ujung-ujungnya Dia ikut. dan itu bakalan ngebahayain diri Jadi sendiri. bahaya banget tuh Bener, toksik itu. Ternyata saya pikir cuman sekedar cuma ya mental doang. No, mental. it's not. Paling pun mentalnya ya paling ya nanti abis kena ceramah udah sembuh lagi. Dan Ternyata kalau misalnya kena ceramah malah anak Gen Z zaman sekarang itu bakalan bebel banget. Bebel banget. Oke. Karena istilahnya ya Pak, mereka itu punya perspektif mereka sendiri. Anak-anak Gen Z itu udah dididik dan lahir sebagai orang-orang yang istilahnya punya intelektual yang tinggi. Saya percaya itu. Kita pintar, kita kreatif. Tapi gimana cara kita buat nentuin identitas diri kita? Berarti efeknya itu bisa siapapun nanti mengajak ke hal-hal yang negatif, dia gampang sekali untuk tergantung dari orangnya. Itulah saya bilang gimana caranya dia buat nge-backup dirinya sendiri. Biasanya penyebabnya apa sih biasanya yang seperti itu? Itu saya tanya penyebab ya. Saya mau nanya, ini menurut Miss Aca nih, kalau dipresentasikan nih, Iya, benar. di Gen Z, laki-laki atau perempuan sih yang banyak ini? Kayaknya perempuan deh, karena saya laki-laki. Kira-kira gitu. Kayaknya laki-laki enggak deh ya, benar ya kan, cowok-cowok Gen Z enggak dong. Kira-kira gimana? Kalau misalnya dilihat dari data, itu kan yang saya baca sejauh ini korban itu korban. Kebanyakan kan perempuan. Yang dirugikan mana-mana itu perempuan. Perempuan. Dan sebaik-baiknya perempuan adalah yang menjaga marwahnya. Dan lalu juga laki-laki sebagai calon pemimpin di masa depan dan mereka mengutamakan logika, itu alangkah lebih bagusnya mereka lebih memperhatikan lingkungan sekitar juga supaya ya nggak banyak korban juga. Karena kan tadi Pak Ustadz bilang ini, kalau yang mana sih lebih banyak perempuan apa laki-lakinya, tapi saya nggak bisa nyebut nih. Karena kita nggak tahu secara lengkapnya dia ini seorang korban atau dia ini seorang pelaku. Kadang dikasih data ya udah datanya gitu aja. Kebanyakan malah perempuan. Tapi perempuan ini kan gimana maksudnya? Apakah dia menjadi seorang korban atau dia menjadi seorang pelaku? Bisa juga laki-laki, kita nggak tahu. Laki-laki sekarang juga kan, nauzubillah min dzalik, sekarang juga banyak yang sekarang LGBT. Benar. Korban itu nggak cuman cewek doang, tapi cowok juga bisa menjadi korban. Nah ini ke depan ini menarik, misalnya saya insya Allah di podcast ini kita akan mengundang banyak bincang-bincang kita, termasuk nanti kita akan bincangkan hal-hal yang mungkin ditarakan banyak sekali terjadi. Termasuk LGBT ya, ini juga menjadi akan kita bincangkan apa sih penyebabnya dan kenapa jadi. Nah kembali ke tema kita hari ini adalah toksik tadi. Selain dampak negatifnya itu misalnya kayak tadi bisa ke narkoba atau biasanya kayak selain itu apa? Banyak banget kalau dijabarin. Paling sering sekarang itu kalau yang saya baca they're having sex atau seks liar sebelum menikah. Dan ya kalian tahu sendiri kalau misalnya itu sangat tidak sehat. Bisa kena HIV, bisa kena penyakit kelamin lainnya, tapi mereka nggak peduli. Dan informasinya ditarakan itu naik persentase HIV AIDS-nya itu barangkali juga menjadi, kalau kita tarik ke belakang terus mungkin berasal dari mungkin karena berawal dari toksik tadi. Benar, itu awal mula dari segala problem yang menghasilkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang buruk. Pergaulan toksik, gimana cara kita ngatasinnya ini? Karena walaupun saya duduk di sini sebagai pembicara antum semua, dan memberikan arahan, bukan untuk istilahnya kamu harus begini, enggak. Saya memandu, saya sebagai pengarah, dan saya juga menjadi pengarah untuk diri saya sendiri. Oke, baik. Kita sudah berbicara tentang bagaimana bahayanya, efeknya, negatifnya. Kemudian, pertanyaan saya yang terakhir, ada nggak sih pengaruhnya dari orang tua atau dari rumah, atau mungkin penyebab dari broken heart, atau mungkin dari orang tuanya, atau mungkin ya dari rumah bahasanya? Of course, pasti. Dari fakta lapangannya dan yang saya lihat langsung selama saya bersekolah di Jawa Tengah, rata-rata orang tua mereka itu adalah orang tua yang alhamdulillah berkecukupan ekonominya, they're high class, dan
tapi mereka juga broken home kebanyakan. Broken home. Ya, itu yang bikin mereka linglung. Itu yang bikin mereka nggak ada arah. Berarti Benar. ini juga pengingat untuk kita para orang tua, mari kita jaga anak-anak kita dengan jangan sampai mereka di dalam rumah melihat atau menyaksikan sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga akhirnya keluar dari rumah menjadi broken home ya. Benar. Akhirnya kemudian bingung mau kemana, di rumah sudah tidak nyaman, akhirnya mencari tempat yang pelampiasan di luar yang akhirnya tidak terkontrol dan terjadilah yang namanya pergaulan toksik. Ya, pemirsa, ini menarik sekali, tapi karena waktu kita juga terbatas, tapi saya yakin dapat kita ambil kesimpulan bahwa di 2026 ini, mari kita jaga diri kita, khususnya Gen Z, untuk supaya tidak terjerumus dalam toksik ya. Benar. Dan sudah disampaikan oleh Miss Acha bagaimana kiat-kiatnya, kita harus menjauh atau kita keluar dan juga kita harus berhati-hati. Benar, ya. pasti. Baik, Miss Acha, terakhir apa pesan untuk Miss Acha kepada teman-teman kita yang Gen Z hari ini yang pemegang media sosial terbanyak hari ini? Benar sekali. Okay. Hai sobat-sobatku yang Gen Z, aku cuma mau sampaikan kalian hebat, kalian sudah bisa, pertama kalian sudah bisa hidup sampai detik ini, aku bersyukur banget karena itu tandanya kalian masih punya harapan hidup dan semoga kedepannya kalian bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, entah itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan aku saranin, kalau misalnya kalian ketemu sama teman-teman yang istilahnya not have benefit for you, please ditinggalin aja. Karena guys, itu nggak ada manfaatnya buat kalian di masa depan kalian nanti. Gitu. Oke, terima kasih Miss Acha. Dan apa yang beliau sampaikan untuk pengingat buat kita semua adalah di tahun 2026 jangan pernah mau menjadi korban, tapi jadilah manusia yang bermanfaat. Kalian mampu, kalian hebat, kalian bisa menjadi manusia bermanfaat yang ada gunanya, ada manfaatnya, karena kalian diciptakan adalah manusia yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia bermanfaat seperti manusia-manusia yang lain. Insya Allah mudah-mudahan dengan bermanfaat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Baik, terima kasih Miss Acha atas bincang-bincangnya dan jangan kapuk-kapuk ke ruangan kami Media Istiqlal Channel. Masya Allah, ini Masya Allah banget karena selain rekan-rekan dan juga ustadznya yang ramah dan juga fasilitasnya Masya Allah menurut saya udah oke banget. Dan ini masjid pertama yang punya podcast di Tarakan. Mohon doanya, dukungannya, pasti. Dan nanti kita akan bincang-bincang lagi. Kapan pulangnya rencana? Insya Allah kalau kurang tahu, soalnya katanya Lebaran juga di kampung. Oh siap, Insya Allah kita akan nanti berbincang-bincang dalam tema yang berbeda, yang jauh lebih menarik pastinya. Dan saya tutup dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.